Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berbakti di tempat ini pada hari Minggu ini. Mari siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Ben Sumantri. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, memuji membesarkan nama Tuhan. Biarlah pada hari ini kita boleh mendapatkan berkat melalui kebaktian pada hari ini. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Mazmur 27 ayat 4 sampai 6 yang bunyinya demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. I will read in English. It's taken from Psalm 27, verse 4 to 8, as follows. One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. For in the time of trouble He shall hide me in His pavilion, in the secret place of His tabernacle. He shall hide me, He shall set me high upon the rock. And now my head shall lift up above my enemies all around me. Therefore, I will offer sacrifices of joy in His tabernacle. I will sing, yes, I will sing praises to the Lord. Waalaikumsalam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Our help is in the name of the Lord, creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsakes the work of His hand. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Grace and peace from our God, the Father, and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Happy Sunday, everyone. Let's get ready to worship the Lord together. And I will open up my heart and let the He set me free.
Marilah kita tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Karena kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh sama-sama memuji nama-Mu Tuhan. Ya, setiap pujian yang kami persembahkan kepadamu ini Tuhan, itu benar-benar keluar dari lubuk hati kami yang terdalam. Dan benar-benar kami ini ingin mencintai Engkau Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami hanya berkata kami mencintai Engkau, tapi sesungguhnya dalam sikap perbuatan hidup sehari-hari kami Tuhan sama sekali tidak mencerminkan itu Tuhan. Sore ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang Kau siapkan. Biarlah firman ini boleh benar-benar keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Hamba mohon Kau kuduskan hamba-Mu ini, layakkan hamba-Mu, ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan hamba-Mu ini Tuhan. Hamba ingin Tuhan, dan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini benar-benar perkataan-Mu sendiri. Hamba tidak ingin mencuri kemuliaan-Mu. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan. Biar kuasa perkataan-Mu, kuasa firman itu menjamah kami semua. Itu boleh menyadarkan kami Tuhan, pribadi pas pribadi, akan setiap kesalahan kami, akan setiap kekurangan kelemahan kami, supaya ke depan kami bisa memperbaiki, sehingga kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang diperbaharui terus dari hari ke hari Tuhan. Dan lewat itu semua, Engkau bisa melihat buah-buah yang nyata dalam kehidupan kami. Kami mohon juga Tuhan, mereka masih dalam perjalanan, kiranya Kau yang menghantarkan mereka tiba di rumah ini dengan selamat Tuhan. Tidak kurang suatu apapun juga. Bagi mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan yang berat Tuhan, ya, apapun dan lewat apapun cara-Mu Tuhan yang tidak terbatas, Kau hampiri mereka, Kau lawat mereka Tuhan, dan Kau angkat setiap pergumulan mereka. Biar setiap mereka boleh mendapatkan jawaban daripada-Mu Tuhan. Mereka yang sakit juga Tuhan, mohon Kau lawat, Kau jamah, Kau sembuhkan Tuhan. Mereka sedang di dalam saat kedukaan Tuhan, biar kiranya Kau yang menghiburkan mereka. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Ya, ini boleh menyadarkan kami untuk hidup lebih baik di hadapan-Mu, hidup berkenan di hadapan-Mu, dan hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kuduskan ruangan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak setiap kuasa kegelapan yang di tempat ini. Apapun bentuknya, bagaimanapun keadaannya, mengusir keluar dalam nama Yesus. Kami buka di dalam nama Yesus, mulut-mulut membisikkan perkataan-perkataan yang bukan daripada. Dan buka telinga kami, dan buka hati kami Tuhan, siap ditaburi dengan firman kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Ngap juga ya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sedang memperingati Hari Valentine. Ya. Valentine ini kalau nggak salah nih, salah satu bentuk dari sikap seorang santo, ya, Santo Valentine, yang bagaimana dia mengekspresikan kasih pada sesama. Nah, pertanyaannya adalah saudara, bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan, saudara? Bagaimana dengan kasih yang kita sudah berikan kepada Tuhan? Sebagaimana kita tahu bahwa Tuhan sudah mengorbankan dirinya, ya, karena kasihnya. Saya merasa diberkati, saudara. Saya sangat-sangat diberkati dengan sebuah kisah, ya, ketika Roh Kudus berbicara lewat Lukas 15 ayat 11 sampai dengan, sebetulnya ayat ini panjang, saudara, ya. Tapi saya persingkat sampai dengan ayat 11 sampai dengan 16. Ayat yang sudah tidak asing tentang perumpamaan anak yang hilang, saudara. Lukas 15 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Katanya bungsu kepada ayahnya, Bapa,
berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke suatu negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Sampai sini dulu, saudara ya. Ketika saya membaca firman ini, saudara, Roh Kudus menerangkan ini, bahwa kisah ini merupakan cerminan hidup orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan dari masa ke masa, saudara. Dimana dengan alasan iman, saudara. Ya. Seringkali tanpa kita sadari bahwa kita ini sedang memaksakan Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Ya nggak, saudara? Seringkali tanpa kita sadari, kita punya iman, kita harus bisa begini, kita harus begini. Tapi sebetulnya itu bukan kehendak Tuhan, tapi itu kehendak pribadi kita, saudara. Ya, seringkali kita dengar juga gini, kalau saudara ingin memiliki mobil, tumpangin tangan tuh mobil-mobil yang ada, yang saudara kehendaki. Saudara yakin dengan iman, saudara akan menerimanya. Ya, dengan alasan seperti itu, saudara, dengan alasan iman, seringkali tanpa kita sadari bahwa kita sedang bahkan sudah memaksa Tuhan mengabulkan keinginan kita. Makanya akhirnya banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang terjebak sehingga harus mengalami masa-masa yang sukar, saudara. Berapa banyak dari kita sendiri yang sering mengalami, saudara, ketika kita menginginkan sesuatu, kita tidak lagi bertanya kepada Tuhan, apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, apakah permintaan kita ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Tapi kita paksakan Tuhan, saudara. Bukankah sikap seperti ini sama dengan sikap seorang anak bungsu meminta haknya? Betul itu haknya, saudara. Kita pun sama-sama punya hak di hadapan Tuhan. Ya, bahkan Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita untuk kita selalu meminta kepada Tuhan. Tapi satu hal yang kita lupa, saudara, bahwa permintaan kita itu apakah selaras dengan kehendak Tuhan? Ingat waktu Tuhan Yesus menjalani bersalib dari Taman Getsemani, dia berkata apa? Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tapi ada tapinya, saudara. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Nah, seringkali kita orang-orang Kristen, saudara, tidak terbatas siapapun juga, saudara, baik pendeta maupun jemaat biasa, saudara. Kita lupa, saudara, ketika kita minta sama Tuhan, kita lupa berkata kehendakmu yang jadi. Kita paksakan Tuhan untuk kita kehendak kita yang jadi. Dan akhirnya seringkali Tuhan kabulkan, saudara. Dan pada ujungnya nanti sama seperti anak bungsu ini, saudara. Kita dihadapkan dengan berbagai masalah, kita dihadapkan dengan berbagai persoalan, kita dihadapkan dengan berbagai tekanan. Dan lucunya, sangat aneh, kita berbalik menyalahkan Tuhan. Tuhan kok begini? Betul nggak? Ketika kita jatuh dalam satu kebangkrutan, saudara, karena kita salah melangkah, karena kita melakukan segala sesuatu itu dengan keinginan kita paksakan Tuhan. Lalu kita berkata pada Tuhan, Tuhan kok begini Tuhan? Bukankah saya sudah begini, saya sudah menyumbang gereja, saya sudah memberikan persembahan, saya sudah bla 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 bla, saudara. Kenapa akhirnya ujung-ujungnya saya bangkrut? Nah ini, saudara ya, banyak orang-orang Kristen yang akhirnya memanipulasi ayat-ayat Alkitab ini untuk mensahkan atau membenarkan tindakannya. Mohon maaf, saudara ya, saya harus katakan ini. Ada banyak orang Kristen yang seringkali memanipulasi ayat-ayat firman Tuhan untuk mensahkan, untuk membenarkan tindakannya. Sebagai contoh, saudara, ada banyak orang saat tidak punya pekerjaan, dia memohon-mohon kepada Tuhan, dia rajin ke gereja, dia rajin persekutuan doa, dan memohon-mohon minta pekerjaan kepada Tuhan. Tapi setelah dia mendapatkan pekerjaan, saudara,
Dia lupa pada Tuhan. Seiring dengan berjalannya waktu, mungkin posisinya makin meningkat, otomatis kesibukannya meningkat. Membuat kita, anak-anak Tuhan ini makin menjauh daripada Tuhan. Ada satu persepsi yang salah, saudara, dari orang Kristen, saudara. Bahwa apapun, dimanapun kita berada, Tuhan itu selalu ada dekat kita. Benar nggak demikian? Seringkali kita berkata, kita mendengar demikian, saudara ya. Orang berkata, dimanapun kita berada, Tuhan itu ada beserta dengan kita. Benar nggak kira-kira seperti itu, saudara? Bagaimana dengan ayat yang berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku mendekat kepadamu. Artinya apa, saudara? Mendekatlah kepadaku, artinya apa? Kita dulu yang datang pada Tuhan, maka Tuhan akan mengambil kita. Kalau kita baca selanjutnya dari kisah tentang perumpamaan tentang anak yang hilang ini, saudara. Waktu anak ini pergi jauh, saudara. Jelas dikatakan anak ini pergi jauh keluar kota, saudara. Apa bapaknya mengirim? Dia orang kaya, bapaknya, saudara ya. Kalau saya mungkin posisi sebagai bapaknya ini, saudara ya, saya sedikitnya mungkin akan mengirim utusan, betul nggak? Seperti kalau kita lihat cerita-cerita, saudara ya. Kalau ada anak-anak dalam zaman kerajaan, anak-anak raja pergi mengembara, dia bapaknya mengirim satu utusan untuk menguntit, melindungi mereka, betul nggak? Tapi bagaimana dengan Tuhan kita? Perumpamaan ini menggambarkan ke Bapa dengan anak, Tuhan Yesus dengan kita. Ketika anak ini memilih pergi jauh, bapaknya ngikutin? Enggak, saudara. Ya. Bapaknya membiarkan dia pergi. Apapun yang dia kehendaki, bapaknya seperti merelakan dalam tanda petik, saudara ya. Nah, ini satu gambaran pada kita, saudara. Jangan kita berpikir bahwa ketika hidup kita aman, saudara, bahwa kita sedang berada dekat dengan Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa ketika kita sedang dalam keadaan yang diberkati luar biasa oleh Tuhan, bahwa itu Tuhan benar-benar sedang memberkati kita, saudara. Belum tentu, saudara. Dan iblis seringkali menipu kita, ya, dengan kita diberi berkat, dalam tanda petik berkat, saudara. Tapi ujung-ujungnya kita makin menjauh daripada Tuhan. Ini kita harus berhati-hati, saudara. Contoh, saudara, ini yang paling gampang, saudara ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara, di hari Valentine ini, saudara, ketika kita mendapat pekerjaan, saudara, siapa di antara kita yang bekerja datang seenaknya? Coba, saudara, ada nggak? Jam kantor jam 8 sampai jam setengah 5 ya di sini ya. Masuk jam 8, pulang setengah 5, saudara. Ada nggak satu saya mau datang, nggak, saya mau datang jam 9. Atau saya ada acara nih jam 3 sore, saya datang lebih pagi dah. Seenaknya, saudara, bisa nggak? Bisa dipecat kan, saudara, betul nggak? Ya. Sekalipun ada perusahaan-perusahaan yang mengizinkan demikian asal pekerjaan kita beres. Tapi sebetulnya secara rohnya itu tidak benar, saudara. Tapi coba lihat kalau kita di gereja, saudara. Saya tidak menyindir, saudara ya, mohon maaf. Saya tidak menyindir. Berapa banyak dari kita yang mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh ketika kita datang ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan kita. Yang menegur saya adalah, firman ini benar-benar menegur saya, saudara. Perumpamaan ini benar-benar memberikan banyak pelajaran kepada saya, saudara. Ternyata ada banyak orang Kristen yang lebih takut dipecat oleh majikan daripada dipecat oleh Tuhan, saudara. Betul nggak? Yes. Ya. Kita mungkin ada orang yang berpikir, apa ini aneh-aneh aja, mana ada Tuhan pecat kita? Saudara, saya tidak berkata tanpa dasar, saudara. Ya. Kalau kita lihat perumpamaan tentang hamba yang baik dan hamba yang jahat, saudara. Dua-duanya adalah hamba. Ini kategori hamba. Seperti kita adalah hamba Tuhan, betul? Tapi kita adalah hamba yang baik. Tuhan berkata, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Tapi karena yang jahat,
Nyala engkau dari hadapanmu, aku tidak mengenal engkau. Bahkan ada ayat yang lebih keras lagi, saudara. Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku sudah mengadakan mujizat demi namamu? Itu yang berkata, nyala engkau dari hadapanmu, engkau sekalian membuat kejahatan. Artinya apa, saudara? Tuhan bisa memecat kita di anak saudara, di dalamnya. Kalau majikan kita bisa memecat kita, majikan kita yang ada di surga itu juga bisa memecat kita. Nah, kalau kita sudah dipecat oleh Tuhan, siapa menanggung kita? Ya saudara. Nah, kenapa seringkali kita ini seringkali bertindak seenaknya, saudara ya? Kita ini seringkali meremehkan arti kasih. Karena kita semuanya punya pengertian yang salah tentang kasih itu, saudara. Ya. Ketika kita memiliki pengertian yang salah tentang kasih, maka itu terjadi, saudara. Nah, seringkali kita mendengar anggapan bahwa Allah kita Allah yang penuh kasih. Tahu artinya cuma segitu, saudara. Tapi saudara, mari kita baca dalam kitab Nahum. Kitab Nahum pasal 1. Ya, ayat 1 sampai dengan 8. Nahum pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Ya, saudara. Ayat ini dibuka dengan kalimat seperti itu. Tuhan itu adalah Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Nah, baru setelah itu di ayat ketiga kitab ini berkata, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung, dan badai dan awan adalah debu kakinya. Yang menghardik laut dan mengeringkannya. Dan segala sungai dijadikannya kering, Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia beserta seluruh penduduknya, dan seterusnya, saudara. Kita lihat, saudara, pengertian yang salah tentang kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa berbuat seenaknya, saudara. Karena kita merasa bahwa apapun yang sedang kita berbuat, itu gampang, kita tinggal minta ampun, Tuhan ampuni. Nah, pengertian itu sekali menjebak kita, dan sehingga kita makin lama makin menjauh daripada Tuhan, saudara. Kalau kita mengerti firman ini, maka sikap kita akan berbeda, saudara. Kalau kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang tidak semata-mata memiliki kasih yang besar. Kalau kita tahu bahwa Allah kita itu benar-benar bisa melakukan sesuatu yang di luar pikiran kita, saudara, maka sikap kita akan berbeda. Kita akan bersikap berhati-hati, bukan? Ya. Sama seperti yang kalau kita punya majikan yang keras, saudara, maka kita lebih berhati-hati. Kita akan menjaga sikap kita. Ya. Kita akan lebih lebih rajin. Ya. Kita akan berusaha untuk menyenangkan dia, sehingga kita bisa mendapatkan promosi yang lebih baik. Lewat Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan 6, saudara. Kita baca di kitab Mazmur. Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 6. Di sini Daud melihat bahwa tidak semudah kita membalikan telapak tangan kalau mau kita hidup dalam berkat Tuhan. Kita harus bisa menata hidup kekristenan kita untuk menjadi benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan majikan. Ya. Firman-Nya ayatnya berkata demikian, kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Nah ini, saudara,
Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Di tempat orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dia yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Tuhan yang menyelamatkan dia. Lihat saudara ayat ini. Lewat ayat ini kita mendapatkan satu gambaran, saudara. Kalau kita ingin hidup diberkati oleh Tuhan, saudara, kita tidak bisa bertindak dengan seenaknya. Kita harus senantiasa berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga dengan sendirinya Tuhan akan menurunkan berkat-Nya kepada kita. Lewat kisah ini juga, saudara, pelajaran apa sebetulnya kita yang bisa didapati, saudara? Saya mencatat di sini, saudara, ya. Roh Kudus benar-benar menebus saya dan saya merasa diberkati dengan mumpung ini masih tahun baru, saudara, ya. Yang pertama adalah janganlah pernah kita memaksakan Tuhan memberi sesuatu yang belum waktunya pada kita. Dalam perkara apapun juga, saudara, baik di pekerjaan, baik di pelayanan, saudara. Kalau saat ini kita masih diberi pekerjaan oleh Tuhan, mungkin pekerjaan yang istilahnya sangat-sangat rendah lah, saudara, ya. Jangan kita paksakan Tuhan, saya pengen kerjaan yang begini. Tapi kita ikuti Tuhan. Di situ, saudara, sebenarnya Tuhan punya maksud. Apapun yang sedang kita alami saat ini, pekerjaan seburuk apapun sedang kita alami saat ini, saudara. Mungkin kita ditempatkan di tengah lingkungan orang-orang yang, waduh, benar-benar menyebalkan, saudara, ya. Tuhan sedang mengajarkan kita sesuatu yang penting bagi kita, saudara. Mungkin Tuhan sedang mengajarkan arti kasih itu sesungguhnya, bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang menyebalkan, saudara. Kalau mengasihi orang yang benar-benar baik sama kita, mengasihi kita ya gampang, saudara, ya, otomatis, saudara. Tapi bagaimana kita bisa memperlakukan orang-orang yang benar-benar menjengkelkan, orang-orang benar menyebalkan, benar-benar membuat kita muak, saudara. Dan bagaimana kita bisa memperlakukan mereka sebagai penyaluran kasih Kristus. Kita harus belajar menunggu waktu Tuhan, saudara. Karena dengan lewat pertumbuhan seperti itu, saudara, sebenarnya karakter kita sedang Tuhan bentuk. Hal yang terpenting dalam kekristenan adalah bagaimana kita memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus waktu itu memilih orang, saudara, tidak satu pun yang dari antara kita terpilih. Betul. Semua kita ini hancur dalam kebinasaan. Inilah kasih Tuhan, saudara. Kasih yang sesungguhnya dari Tuhan adalah kasih yang tanpa batas, tanpa melihat bagaimana jeleknya kita manusia. Dia mau menebus kita. Tapi dari sekian banyak orang ditebus oleh Tuhan, berapa banyak akhirnya yang benar-benar mengerti akan kasih Tuhan? Dari kita sendiri saja, saudara, yang ada di sini, saudara dan saya, berapa banyak dari kita bisa menghargai, mengenal benar kasih Tuhan seperti apa? Kalau kita benar-benar menghargai kasih Tuhan, maka kita akan menjaga hidup kita untuk tidak mendukakan hati Tuhan. Amin. Kalau kita dalam hidup kita masih seenaknya, saudara, kita masih bertindak semau kita, ya, kita masih istilahnya meremehkan kasih Tuhan, saudara. Perlu dipertanyakan apakah benar kita masih mengasihi Tuhan. Termasuk dalam pelayanan juga, saudara. Dulu saya pun demikian, saudara. Saya mendapatkan untuk bisa main musik di gereja-gereja yang besar, saudara. Ngerti, saudara, ya? Karena ada kebanggaan, saudara. Ya, makanya waktu Tuhan cemplungkan saya di satu kegiatan rohani men's camp, saudara, saya bertemu dengan pemain musik yang luar biasa, saudara. Luar biasa, bukan baiknya kacaunya, saudara. Ya, tapi di situ Tuhan berkata apa? Tunduk. Kamu tunduk. Di situ tempatmu bukan sebagai pemain musik, tapi kamu sebagai peserta. Saya belajar, saudara, tunduk. Setelah itu, apa Tuhan bawa saya untuk gereja melayani di gereja-gereja besar? No. Saya masuk di bawah Tuhan dan gereja-gereja kecil. Ya kalau di Amerika jumlah jemaat segini udah wajar, saudara, ya. Tapi di Indonesia ada loh, saudara.
gereja Jumat itu cuma segini. Dan Tuhan bawa ke sana untuk main di sana. Kalau saya flashback, saya lihat ke belakang saudara. Akhirnya memang, ya, di gereja Jemaat yang terakhir saya melayani itu, saya melayani dari jemaatnya cuma 25 orang saudara. Saat itu pendetanya sendiri datang ke rumah, ya. Bukan cuma pendetanya saja, tapi ketua musiknya juga datang ke rumah minta saya untuk melayani di gerejanya. Waktu itu cuma nyewa satu ruangan hotel kecil, satu kamar saudara. Bayangkan kamar hotel sebesar apa. Cuma 25 orang saudara. Sampai akhirnya jemaat itu berkembang menjadi ribuan saudara. Ya. Pada saat jemaat yang membesar, Tuhan cabut saya saudara. Tapi saya tidak merasa apa-apa saudara. Memang gembala saya juga menahan saya. Gembala saya menahan saya. Tapi saya lebih saya milih untuk mentaati Tuhan saudara. Saya datang ke Amerika dan ya beginilah kehidupan saya saudara. Ya, bukan berarti bahwa di tempat ini jelek, enggak saudara. Ya, saya tahu bahwa di tempat ini pun dimanapun saya berada, Tuhan punya maksud untuk saya, terutama untuk karakter saya. Ya. Ya. Kalau Tuhan sedang percayakan kepada kita sebuah pelayanan, jalani itu dengan baik saudara. Sekecil apapun juga. Ya. Mungkin kita tidak dipandang sebelah mata saudara. Ya. Kita mungkin cuma sebagai pendua syafaat, lakukan itu dengan setia. Karena firman Tuhan berkata dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara yang besar. Kekristenan dimulai dari hal yang kecil saudara. Ketaatan pun dimulai dari hal yang kecil. Kesetiaan dimulai dari hal yang kecil. Tidak mungkin tiba-tiba kita menjadi orang yang taat kalau kita tidak dilatih dari kecil. Seorang anak bisa berjalan, bisa berlari saudara. Tidak begitu keluar dari perut dia lahir, dia begitu lahir dia lari saudara. Dia belajar jalan, mula-mula dituntun, jatuh, bangun, sampai akhirnya bisa jalan dan bisa lari. Itulah kekristenan saudara. Kita harus ingat dan sadar bahwa promosi itu datang dari Tuhan. Jadi jangan mengejar-ngejar promosi saudara. Kalau belum waktunya kita menempatkan satu posisi saudara, kita paksakan, mungkin kita bisa mencari, tapi ujungnya kita akan bertemu dengan masalah. Ujungnya kita akan bertemu dengan tekanan-tekanan saudara. Karena apa? Karena memang kita belum siap. Tuhan tahu yang waktunya yang tepat, kapan saatnya Tuhan mengangkat kita. Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh meminta, karena mungkin ada saudara yang berkata, tapi kita harus minta. Kita kan harus minta Pak. Firman Tuhan berkata, mintalah, maka kau diberikan, ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Betul. Tapi kembali seperti saya katakan tadi, kita boleh minta, tapi ujungnya kita harus berkata, biar kehendakmu menjadi, bukan kehendakku. Artinya apa? Bahwa kita benar-benar mau berjalan dengan kita berjalan di belakang Tuhan, bukan kita berjalan di depan Tuhan. Sehingga kalau kita berjalan di belakang Tuhan, apapun yang menyerang kita tidak akan langsung kena pada kita, karena pada Tuhan yang di depan kita. Ini maksudnya saudara dengan ini. Jadi yang pertama adalah jangan pernah memaksakan Tuhan memberikan sesuatu yang belum waktunya kepada kita untuk kita miliki. Yang kedua, ketika kita diangkat oleh Tuhan, jangan kemudian kita lupa kepada Tuhan yang sudah memberi kesempatan pada kita menikmati berkat Tuhan. Jangan paksa Tuhan dalam tanda petik mengeluarkan kita dari zona nyaman. Nah ini masalahnya saudara. Anak bungsu ini ketika dia berhasil mendapatkan harta warisan yang menjadi bagiannya, saudara, dia pergi berfoya-foya saudara ya. Ayat firman Tuhan berkata demikian. Dia pergi keluar ke kota yang jauh saudara. Jauh dari Bapak. Nyaman saudara, dia banyak duit, jadi bos saudara ya. Ketika kita banyak uang, orang-orang datang pada kita. Tapi lihat saudara ujung akhir hidupnya. Ketika dia jatuh melarat, semua kawan meninggalkan dia. Dan firman Tuhan berkata, mau makan dari makanan babi itu binatang yang paling hina saudara ya, binatang kotor, haram. Saudara Israel, bukan orang Islam aja saudara. Alkitab juga bilang bahwa babi itu haram saudara.
Dia mau makan aja dari ampas babi, ampas makanan babi. Tidak ada yang memberi. Masih beruntung, masih baik anak ini, saudara. Dia masih ingat kembali kepada agamanya. Ada banyak orang Kristen yang ketika mengalami kesulitan seperti ini, saudara, dia marah-marah kepada Tuhan, dia maki-maki Tuhan, dia protes, bahkan meninggalkan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen pindah agama, saudara? Ya, hanya karena kenikmatan dunia, hanya karena ketidaktahanan mereka dari susah sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan. Mereka belum mau meninggalkan Tuhan, menjual imannya. Ya. Hal yang kedua, ketika diangkat Tuhan, jangan kemudian kita lupa ada Tuhan. Jangan kita akhirnya Tuhan terpaksa mencabut kita dari zona nyaman itu, saudara, untuk kita dimasukkan kembali ke masa-masa yang sukar, saudara. Bukan Tuhan jahat, saudara, tapi karena kasihnya itu Tuhan. Kasih Tuhan itu begitu besar, Tuhan tidak mau kita hilang. Dan Tuhan paksa kita keluar dari zona nyaman. Jadi berusaha dengan sekuat tenaga dalam segala keadaan untuk selalu memprioritaskan Tuhan. Sekalipun saudara saat ini sedang diberkati. Saat ini mungkin saudara dan saya sedang mempunyai satu pekerjaan yang enak, saudara. Yang benar-benar enak, mempunyai satu posisi yang nyaman, saudara, ya. Dengan gaji yang besar. Satu hal yang perlu kita ingat, yang kita lupa sama Tuhan, saudara. Utamakan Tuhan dalam segala sesuatu, maka berkat itu akan bertambah, bukan hilang. Tapi kalau kita memulai memprioritaskan pekerjaan kita lebih memprioritaskan jabatan kita lebih memprioritaskan apapun di luar Tuhan, tanpa sadar kita sudah memberhalakan benda-benda, jabatan, pekerjaan, dan ini membuat Tuhan cemburu. Kan firman Tuhan berkata, saudara, Allah ini memiliki segala bumi dengan segala isinya. Perusahaan di mana kita bekerja itu milik Tuhan, bukan milik majikan kita. Majikan kita cuma dipercaya oleh Tuhan untuk memiliki, untuk mengelola perusahaan ini. Jadi kalau kita sudah diangkat Tuhan, jangan kita lupa sama Tuhan, saudara. Seperti anak bungsu ini, ya saudara. Yang ketiga, ketika atau kalau kita sedang diperhadapkan dengan masa sulit penuh dengan tekanan, kita merasa lelah, kita merasa capek, kita merasa jenuh, jangan terburu menyalahkan Tuhan, saudara. Yuk kita sama-sama kita koreksi diri. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bertanya, Tuhan, apa yang salah dengan diriku? Mohon Tuhan koreksi. Ya, bukan kita dari Tuhan, apa salah saya? Saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah melayani Tuhan. Kok saya diperbuat hukuman begini? Beda, saudara, ya. Kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita berlutut dengan muka sampai ke tanah, saudara. Kita bertanya, Tuhan, apa maksud Tuhan sehingga saya mengalami semua ini? Seperti anak bungsu ini, saudara. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu benar-benar karena kasihnya itu lalu timbul belas kasihan, saudara. Oh, kasihan anakku. Udah dah, saya angkat. Enggak selalu demikian, saudara. Ya, jadi ketika kita sedang menghadapi masalah tekanan, ya, koreksi diri kita. Mungkin ada kesalahan, atau mungkin ada pelajaran yang Tuhan beri kepada kita. Tuhan sedang ajarkan kepada kita, saudara. Ya. Yang keempat, ambil langkah kembali lewat pertobatan kepada Tuhan, sama seperti anak yang hilang ini. Ya, jangan kita pernah menyerah dan berputus asa seperti lagu jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Ya, yang kita pernah merasa akhirnya putus asa, putus harapan. Ya, akhirnya kita ujung-ujungnya meninggalkan Tuhan juga, saudara. Kita malas ke gereja, kita malas baca Alkitab, kita malas berdoa. Itu akan membuat kita semakin hidup dalam bahaya, saudara. Karena apa? Karena kita makin lama makin jauh dari Tuhan. Ketika dihadapkan dengan tekanan itu, ambil langkah seperti anak ini. Aku akan kembali kepada Bapak. Saudara, satu hal yang aku selalu dalam hati saya adalah satu gambaran, saudara. Firman Tuhan dalam perumpamaan ini berkata bahwa anak ini pergi menjauh, saudara, ya, keluar kota yang jauh, saudara. Zaman dulu belum ada mobil. Kalaupun ada mobil juga mungkin dia nggak bisa bayar ongkosnya, saudara. Beli bensinnya, betul nggak? Ya. Ada firman Tuhan berkata bahwa dia benar-benar dalam situasi yang sangat lapar, kelaparan. Ini harus berjalan sekian jauh untuk kembali ke belakang lagi. Betapa sulitnya, saudara.
Kebayang nggak dengan kita oleh kita, saudara? Dalam keadaan lapar, dalam keadaan kita tidak punya uang, dalam keadaan mungkin tidak ada air untuk diminum, anak ini harus mengembara lewat padang gurun, padang belantara, siang malam, itu kembali kepada bapaknya. Kita lihat, saudara, betapa tega bapak ini, saudara. Kalau zaman sekarang enak ya, kita kesulitan duit, mungkin kita jauh, papa kita kayak tinggal telepon, "Pak, itu duit." Zaman dulu nggak bisa, saudara. Betapa sengsaranya anak ini kembali kepada bapak. Nah, satu pelajaran lagi, saudara. Jangan paksakan Tuhan sampai membuat kita seperti ini, saudara. Saya pernah mengalami ini, saudara. Ketika saya kehilangan Tuhan, kehilangan Tuhan, saya nggak merasa gimana, saudara ya. Pada saat saya sudah jauh, sudah dapat masalah, baru saya merasa, kok saya kehilangan darah Tuhan. Waktu mau balik susah, setengah mati, saudara, untuk dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Lagu berkata bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Ternyata tidak sedemikian juga, saudara. Betul benar sejauh doa. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tinggal berdoa. Sama dengan orang tua dan anak dengan orang tua. Kalau anak itu ada di dekat kita, ya, dia minta apa bisa langsung pada kita, betul. Tapi ketika dia jauh, dia perlu waktu. Ya, seperti misalnya kita mungkin ya, misalnya kita punya anak masih ada di Indonesia. Ketika anak kita perlu uang, kita harus transfer duit ke dia. Bisa dalam 5 menit sampai, belum tentu, saudara. Kalau siang mungkin bisa, saudara ya. Tapi kalau malam tetap ada waktu. Ya, seperti itu, saudara. Nah, pelajaran yang ini sangat berharga, saudara. Pelajaran yang benar-benar menggugah saya. Dan saya sharingkan sore hari ini, saudara. Bahwa semua itu bisa kita lakukan. Ya, karena kita ini, kalau kita punya sebuah komitmen. Ya, firman Tuhan sore hari ini saya beri judul komitmen. Yang membuat orang Kristen gagal, ya, yang membuat anak-anak Tuhan itu gagal mencapai tujuan Tuhan, rencana Tuhan, itu karena kita tidak pernah punya komitmen. Karena apa? Dengan komitmen yang kuat, ya, maka kita akan menjadi orang yang setia. Ya. Otomatis, saudara. Kalau kita komitmen kepada pekerjaan kita, maka kita akan setia, kita akan punya dedikasi, kita akan punya loyalitas, saudara. Demikian kepada Tuhan, kalau kita punya komitmen yang kuat kepada Tuhan, saudara, maka kita akan menjaga langkah kita akan terus berusaha untuk menjadi orang-orang yang punya dedikasi, yang loyal kepada Tuhan. Tidak peduli situasi seperti apa, tidak peduli mungkin cuaca sedang bagaimana buruknya, tidak peduli mungkin kita ada uang atau enggak, tapi semangat untuk melayani Tuhan itu senantiasa ada dalam hati kita. Kalau kita punya komitmen, memiliki komitmen juga itu dapat kita membuat kita bisa menentukan prioritas mana yang menjadi nomor satu bagi kita. Apakah pekerjaan kita, apakah pelayanan, apakah Tuhan kita. Memprioritaskan pelayanan belum tentu memprioritaskan Tuhan. Ya. Ada banyak keluarga Kristen, hamba Tuhan yang gagal, ya, anak-anak yang hancur-hancur semua, saudara. Itu karena salah memprioritaskan. Memprioritaskan pelayanan, dia lebih memprioritaskan pelayanan daripada memprioritaskan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan, dia akan bertanya kepada Tuhan. Ketika dia lakukan satu pelayanan, dia akan selalu bertanya kepada Tuhan, apakah pelayanan yang saya ambil atau enggak? Apakah Tuhan berkenan dengan pelayanan saya atau enggak? Dengan demikian keluarga kita akan terjaga, saudara. Ya. Yang terakhir adalah jangan menunda sehingga kesempatan lewat. Kalau kita masih bisa mendengar firman Tuhan sore hari ini, saudara, itu tandanya Tuhan masih mengasihi kita dan beri kesempatan kepada kita. Jangan sampai kesempatan itu lewat, karena kesempatan yang kita miliki saat ini mungkin tidak akan kita dapatkan kembali. Dan belum tentu ada kesempatan lain yang Tuhan beri kepada kita. Mari, saudara, di hari Valentine ini, saudara, bukan kita memperingati Santa Valentine yang begitu bisa mengekspresikan kasih Tuhan. Dan mari kita perbaharui kasih kita kepada Tuhan, sebagaimana kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari kepada kita. Amin.
Mari kita tundukkan kepala dan kita renungkan sebentar, saudara, firman ini, saudara. Dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dimana Engkau masih beri kesempatan kepada kami Tuhan, untuk memberi kasih kami kepada-Mu Tuhan, dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Seringkali kami gagal dan sukar menemukan jalan kembali kepada-Mu Tuhan. Hamba perlu Engkau Tuhan, kami semua perlu Engkau Tuhan. Tuhan, kalau boleh kami minta kepada-Mu Tuhan, jangan Kau tunggu kami kembali kepada-Mu Tuhan, tapi tolong ampuni kami Tuhan. Tolong bawa kami kembali kepada-Mu Tuhan. Karena kalau kami tidak tahu jalan kemana kami harus lewati Tuhan, kami sudah tersesat jauh Tuhan. Kami tidak bisa menemukan jalan kembali tanpa Engkau Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, bawa kami kembali untuk merasakan kembali hadirat-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa, segala kekurangan, kelemahan, kelalaian kami Tuhan, juga kebodohan kami Tuhan, sehingga kami seringkali mengambil langkah yang salah, mengambil keputusan yang salah. Ampuni kami Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami terlunta-lunta seperti anak bungsu yang terhilang ini Tuhan. Bawa kami kepada-Mu Tuhan kembali. Kami ingin hidup dekat dengan Engkau Tuhan. Bukan karena Engkau sumber segala berkat, tapi kami benar-benar ingin hidup di dalam kasih karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan Kau masih melindungi dan menjaga kami Tuhan. Terima kasih untuk semua pekerjaan yang baik yang Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang berikan pada kami Tuhan di tengah situasi pandemi yang begitu mengganas, yang begitu memakan korban jiwa, tapi kami masih bisa berada dalam tubuh yang sehat. Biarlah semua ini menyadarkan kami Tuhan bahwa kasih-Mu itu benar-benar baru setiap hari. Bantu kami untuk beri komitmen yang kuat Tuhan. Bantu kami untuk bisa memprioritaskan Engkau menjadi prioritas utama dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau adalah sumber dari segala-galanya. Terima kasih sore hari ini Tuhan, Kau menyadarkan kami karena betapa pentingnya kami memprioritaskan Engkau dari segalanya. Jangan izinkan kami kembali mendukakan hati-Mu Tuhan. Jangan izinkan kami kembali menyalibkan Engkau kedua kalinya Tuhan. Tiada lewat pelajaran hidup kami di masa-masa yang lalu itu senantiasa boleh menjadi pemicu kami untuk maju ke depan itu. Apapun pergumulan kami saat ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun menjadi problem hidup kami saat ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Ketika kami memprioritaskan Engkau, maka pergumulan kami akan Kau selesaikan. Karena di dalam Engkau, di dalam nama Yesus itu ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus itu ada kelepasan. Di dalam nama Yesus itu ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sekali ini. Firman Tuhan, bicara kepada kami masing-masing. Hamba-Mu sudah selesai bicara. Ampuni kalau mungkin ada kekurangan dalam menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Ampuni kalau mungkin ada kedamaian hamba-Mu yang tercampur di dalamnya. Jangan ingin mencemarkan firman-Mu. Jika setiap jemaat-Mu yang hadir sore hari ini Tuhan bisa menangkap maksud dari arti firman ini Tuhan. Dan hidup kami boleh berubah. Hidup kami boleh berbuah. Hidup kami boleh menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya, setiap pujian yang kami naikkan, setiap sikap hidup kami sehari-hari, itu merupakan menjadi lupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kembali segala kehidupan kami, segala apapun juga di hari depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Amin. Saudara berkati. Jemaat sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli yang akan diucapkan bersama-sama dalam bahasa Inggris. Mari kita mulai. I believe in God, Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to death. After 3 days rose again. He ascended to heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Silakan duduk. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu, kita memberi dengan hati yang sukacita, karena Tuhan akan memberkati orang yang beri dengan sukacita. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan boleh menguatkan kami, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan, kemampuan untuk kami boleh melakukannya dengan pertolongan-Mu. Berkati kami dalam keluarga masing-masing Tuhan. Kami selalu boleh hidup saling mengasihi, boleh hidup taat dan setia kepada Tuhan. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pada hari ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan, tolong berkati akan persembahan kami ini, agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan, baik di gereja ini maupun di sel. Tuhan, berkati kami semuanya. Berkati gereja ini Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. And let's worship God together.
Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama merenungkan akan kasih Tuhan kepada kita semua. Dalam firman tadi kita mendengar bahwa anak yang bungsu mengalami kasih dari Tuhan yang bermacam-macam. Dia mengalami kasih Tuhan ketika ayahnya memberikan harta kepadanya. Tapi juga ia mengalami kasih Tuhan ketika ayahnya membiarkan dia untuk mengobrol hartanya, menghabiskan hartanya. Tentu ketika masih banyak hartanya dia senang, tetapi kemudian dia mulai sengsara. Tapi di dalam sengsara itu ada kasih Tuhan yang sedang mengajar dia, mengajak dia untuk kembali pulang ke rumah ayahnya. Kasih Tuhan itu terus-menerus terjadi kepada setiap umat manusia. Bentuknya berbeda-beda. Kadang-kadang manis, kadang-kadang pahit, kadang-kadang duniawi, kadang-kadang berupa rohani. Waktu dia kembali, dia disambut kembali. Apakah juga sekarang kalau kita tengok anak yang sulung, ayahnya tidak mengasihi dia? Memang dia tidak merasakan kasih. Dia merasa hidup bersama ayahnya itu berat, kerja terus, melayani terus, tapi ayahnya tidak pernah potong kambing untuk dia. Tapi sebetulnya ayahnya mengasihi dia. Dia sedang menyimpan harta, kemudian seluruh bagiannya adalah tetap miliknya. Waktu dia sakit hati, anak adiknya kembali, ayahnya sedang mengajar dia supaya belajar mengasihi adiknya, belajar ikut sukacita dengan ayahnya. Dengan baik, dengan lembut, diajaknya dia, diberitahukannya kepadanya bahwa harta yang ada pada ayahnya itu miliknya. Saudara-saudara, kasih Tuhan terus-menerus kepada kita. Mari kita sambil duduk, silakan saudara duduk bersama. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita berdoa syafaat, kita harus diperkaya dulu dengan kasih Allah, mengenali kasih Allah yang diberikan kepada kita. Kalau kita miskin kasih, bagaimana kita mau mendoakan orang lain? Karena itu saya diilhami untuk mengajak saudara ingat, kita mempunyai Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kalau Ia berkata, burung pipit saja tidak jatuh kalau tidak Tuhan kehendaki. Berarti Tuhan itu mengawasi, watchful, and very care, sangat memperhatikan kita. Saudara-saudara, mari dengan iman kita semua percaya bahwa apa yang sedang terjadi kepada kita semua, apapun bagian hidup kita yang sedang kita hadapi, itu adalah bentuk dari kasih Allah kepada kita. Kalau Ia izinkan anak yang bungsu itu, Ia izinkan saudara dan saya untuk menderita, itu adalah kasih-Nya juga. Mari kita sadari, terima dengan iman bahwa Allah kita sangat mengasihi kita. Saudara yang sedang merasa tidak beruntung, baik karena keadaan ekonomi ataupun karena ada kekurangan dalam tubuh,
dalam wajah. Percayalah kasih Tuhan besar pada saudara dan saya. Mata saya masih belum bisa melihat yang sebelah setengah, tapi saya percaya kasih Allah tetap ada, sedang memberi sesuatu kepada saya. Kalau Tuhan sedang tidak memberi sesuatu kepada kita, Tuhan sedang memberi yang lain kepada kita. Mari kita nikmati kasih akan Tuhan itu, walaupun dengan air mata. Percayalah. Mari saat ini saya ambil waktu, kita bersama-sama ambil waktu dahulu. Kita nyatakan kepada Tuhan kita, Tuhan, aku percaya Engkau mengasihi aku. Sekalipun keadaanku begini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan mengasihi. Sekarang mari kita mendoakan yang lain di hari Valentine ini, di mana Tuhan memberikan kepada dunia di waktu yang lalu Santo Valentin yang memberikan kasih sayangnya, menyatakan kasih sayang. Mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tidak merasakan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sebutkanlah nama, bisikanlah nama yang saudara diingatkan Roh Kudus sedang tidak mengalami kasih sayang Tuhan, sedang merasa tidak mengalami kasih sayang Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang di rumah sakit, ya Tuhan. Terus ya Tuhan, juga saudara kami lain. Kami mendoakan para perawat-perawat, ya Tuhan, yang terus berjuang untuk menolong orang lain. Biar mereka merasakan cinta kasih sayang Tuhan pada mereka, sehingga mereka bisa membagikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang mereka rawat. Tuhan, kami berdoa juga bagi gereja-gerejamu yang sedang tidak merasakan kasih sayang, karena mereka menderita, karena mereka dianiaya, mereka dihambat izin-izinnya, tidak diperbolehkan mendirikan gedung, tidak boleh berkumpul di China, North Korea, di negara-negara Islam, di negara-negara Hindu, Buddha, Burma. Tuhan, kami berdoa juga bagi pemerintahan-pemerintahan yang sedang tidak membolehkan Tuhan menyatakan kasih sayangnya, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. China, kembali kami berdoa Tuhan. Kami berdoa juga di Somalia. Kami berdoa Tuhan bagi semua orang yang sedang menderita karena izin-izin yang belum keluar. Biar kasih Tuhan menyadarkan
mereka bahwa Tuhan, bersama dengan Tuhan mereka tetap terpelihara sampai waktunya Tuhan membuka mujizat bagi mereka. Kami berdoa bagi anak-anak muda ya Tuhan yang sedang berjuang di sekolah, dan bagi mereka yang sudah waktunya juga untuk mempunyai teman hidup, mereka yang kesepian, kami berdoa supaya mereka tahu ada Tuhan yang mengasihi mereka, yang memimpin hidup mereka dengan baik apapun yang terjadi pada mereka. Kami berdoa bagi mereka yang tubuhnya, matanya tidak bisa jelas melihat. Mohon Tuhan menyembuhkan mereka, dan jikalau mereka belum disembuhkan, biarlah Tuhan menguatkan iman mereka bahwa ada Tuhan yang sayang pada mereka, dan hidup mereka tidak sia-sia bersama dengan Tuhan. Mereka juga diberkati, mereka bisa mengalami apa yang manusia lain mengalaminya. Inilah doa-doa kami semua Tuhan, dengarkan dan kabulkanlah mana-mana yang sudah sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang saudara-saudara bangkit berdiri kembali. Mari kita berdoa bersama-sama the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amin. Amin. Terimalah akan berkat Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship with the Holy Spirit be with us all until we meet again and live forever. Amen. Amen. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. My soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou Amin. Silakan duduk mengambil saat teduh. Tuhan memberkati sekalian.